Aura merah darah dari tubuh Wu Chen membumbung tinggi ke langit, disertai sambaran petir yang mengarah ke segala penjuru. Ia melayang di udara dengan ekspresi penuh kemarahan. Menghancurkan gerbang gunungku, membunuh muridku. Wu Chen mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. Di sisi lain, Su Li, Nalan, dan Xiao Meng terlindungi oleh avatar tribulansi Bailu. Sementara itu, Bailu sendiri melayang agak jauh di udara, menghadapi langsung Wu Chen. Wu Chen menatap tajam ke arah Bailu dan berkata, "Bai Luo Chen, mengapa kau begitu kejam menghancurkan warisan Blood Sword Palace-ku? Apakah kau tak takut karma?" Bailu menjawab santai, "Karma? Aku adalah karmamu. Orang tua, kau sudah hidup begitu lama. Pernahkah kau mendengar kalimat ini? Apa hubungannya menghancurkanmu dengan dirimu?" 3 boneka penghancur milik Bailu muncul di sekeliling Wu Chen. Begitu menyentuhnya, muncul tulisan jimat penghancur, lalu ledakan besar terjadi di titik keberadaan Wu Chen. Dari kejauhan, bahkan Mosi dan Moran bisa melihat ledakan dahsyat itu. Mosi berkomentar, "Mereka berdua menggunakan jimat penghancur diri, tapi kekuatan boneka penghancur Bailu jauh lebih dahsyat dari milik Nalan. Instruktur Bailu sangat kuat." Salah satu boneka terpental hingga ke dekat Mosi. Ia menoleh, lalu mengambilnya dan berkata pada Moran, "Kak, lihat apa yang kutemukan." Moran memeriksanya, lalu berkata, "Ukirannya masih utuh, tidak seperti yang pernah kulihat di buku pelajaran." Mosi bertanya, "Kak, apakah benda ini akan meledak?" Moran menjawab, "Jimat bahaya di dalamnya sudah dipakai. Tidak akan meledak lagi. Akan kubawa pulang agar para pengrajin jimat keluarga kita bisa mempelajarinya." Sementara itu, aura Wu Chen semakin menakutkan. Ia berkata marah, "Bai Luo Chen, kau mempermalukanku." Wu Chen melepaskan tebasan aura merah raksasa ke arah Bailu sambil berteriak, "Matilah!" Bailu tetap terlihat santai. Aura biru keluar dari tangannya, membentuk jimat bernama Immediate Slash. Wu Chen terkejut. Itu Secret Talisman. Dalam sekejap, tubuh Wu Chen terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Bailu turun mendekati potongan tubuh itu, tepat di bawah lekukan besar tanah yang sebelumnya ia buat. Dari atas perahu terbang, Su Li memanggil, "Guru, apakah sudah berakhir?" Bailu menoleh dan menjawab, "Sudah selesai. Aku hanya akan membakar benda ini agar tak mencemari lingkungan." Xiao Meng memperhatikan jasad Wu Chen dan berkata, "Hei, aku pikir orang tua ini masih hidup." Benar saja, aura merah darah masih menyelimuti potongan tubuh Wu Chen. Kepalanya bangkit kembali dalam bentuk aura merah, lalu berkata, "Bai Luo Chen, kesadaran ilahiku tak bisa kau kalahkan, karena kau membunuh satu-satunya muridku." Wu Chen melesat dalam sekejap, menyerang Xiao Meng. Kepala Xiao Meng terputus dari tubuhnya. Wu Chen menggigit rambut dari kepala itu dan mencibir. "Bagaimana rasanya kehilangan muridmu, Bai Luo Chen?" Bailu masih tenang. Di atas perahu, sebuah kepompong besar terbentuk, tanda kebangkitan kembali Xiao Meng. Bailu naik ke atas perahu sambil berkata, "Orang tua penuh trik. Kalau bisa, bunuh saja dia." Dari kepompong, Xiao Meng keluar dengan ekspresi penuh amarah dan berkata, "Kau gila. Aku bukan muridnya." Ucapan itu membuat Wu Chen terdiam sejenak, lalu akhirnya memilih kabur. "Tunggu aku, Bai Luo Chen. Saat tubuh asliku datang, aku akan menghancurkanmu jadi ribuan keping." Bailu menanggapi dengan nada malas. Kalimat klise para penjahat. Setelah itu, Bailu memanggil Moran dan Mosi. "Kalian berdua dari keluarga Mo, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan di sini. Aliansi Immortal akan segera tiba." Meski sebelumnya bersembunyi, keduanya tidak bisa luput dari pandangan Bailu. Mereka akhirnya keluar dari balik batu, memberi salam. "Kami dari keluarga Mo di prefektur Guangling. Menghormat kepada instruktur Akademi Bailu." Bailu mendekat dan berkata, "Tidak perlu terlalu formal. Kepala keluargamu dan aku sudah saling mengenal sejak dulu. Dia merawatku saat aku masih muda."
Moran bertanya kaget. Instruktur Bailu mengenal kakekku. Bailu tersenyum. Lelaki tua itu membeli banyak jimat dariku 10 tahun lalu. Pelanggan tetap. Sekarang izinkan aku bertanya, apa alasan kalian datang ke Bloodsword Palace? Moran menjawab, Xiao Ping membantai seluruh anggota keluarga sahabatku. Aku datang untuk membalaskan dendam mereka. Mosi menimpali. Dia menyeretku ikut ke sini. Tolong jangan beritahu kakek soal ini, Instruktur Bailu. Moran menambahkan, pipinya memerah. Tapi aku tak menyangka Instruktur Bailu sendiri yang mengurus Xiao Ping untukku. Bailu menjawab dengan senyum canggung. Kalau begitu, ku tinggalkan sisa Bloodsword Palace untuk kalian urus di luar pengadilan. Dalam hati Bailu berpikir, 2 orang tahap Golden Core puncak berani menantang Nes Chen Soul? Bahkan dengan latar belakang kuat keluarga Mo, kalau bukan mati, bisa saja mereka kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Mereka benar-benar sembrono. Bailu kemudian terbang kembali ke perahunya. Tolong sampaikan salamku pada Pak Tua. Aku akan kembali ke akademi. Keduanya memberi salam sambil berkata, sampai bertemu kembali, Instruktur Bailu. Di atas perahu, Xiao Meng duduk sambil makan dengan wajah malas. Kenapa kita belum pulang? Aku capek. Suli di sampingnya duduk sambil menjawab kesal. Diam. Kau menyebalkan. Bailu tetap fokus pada layar sistem di depannya. Sistem memberikan notifikasi. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi dunia. Berikut ini adalah hadiah penyelesaian misi. 1. Batasan atas penggunaan aura host meningkat sebesar 5%. 2. Mantra racun Taiyin. 3. Cambuk sutra terjerat Taiyin. Harap host menggunakannya dengan baik. Bailu bergumam. Rasanya hadiah ini dibuat untuk Nalan Duo-Duo. Hadiah untukku sendiri sangat kecil. Tiba-tiba, sihir komunikasi datang dalam bentuk origami kertas. Pesan dari Akademi. Bai Luochen diperintahkan untuk mewakili Akademi menghadiri perjamuan di keluarga Lin, kota Tianxing. Perahu berbalik arah. Xiao Meng segera protes. Hah? Kita gak jadi pulang. Intermezzo. Tutorial membuat kerak ulat sutra. 1. Siapkan setetes esensi darah Xiao Meng. 2. Esensi akan membentuk kepompong. 3. Setelah 10 hari, Xiao Meng kecil akan keluar dari dalamnya. 4. Ia akan menjahit kembali kepompong yang pecah. Umur Xiao Meng kecil hanya 1 hari. Dan, tada, kerak ulat sutra pembangkit selesai. Xiao Meng akan mengambil ulat sutra dari versi kecilnya. Ulat sutra memiliki masa berlaku 1 bulan. Setelah itu, Xiao Meng kecil akan pergi ke Xiao Wu. Mereka punya hubungan baik dan akan bersenang-senang sepanjang hari. Skene berpindah ke Akademi King Hong, tepatnya di ruang diskusi. Beberapa orang tengah mengadakan rapat membahas hal penting. Salah satu dari mereka berdiri dan melapor kepada dekan. Junior Bailu telah berangkat menuju kediaman keluarga Lin. Dekan Li Guangqi mengangguk tenang. Bagus. Bai Luochen akan tiba tepat waktu untuk perjamuan terobosan yang diadakan para ketua keluarga Lin. Ini adalah kesempatan yang berharga. Penatua penegak hukum, Tuang Sheng, menyela dengan nada serius. Keluarga Lin di Nanjing merupakan klan yang terkenal dan berpengaruh. Aku khawatir jika kita mengirim instruktur Bailu ke sana, ia justru mempermalukan nama akademi. Li Guangqi tetap tenang. Ia menjawab. Belum lama ini, meski Junior Bailu menyembunyikan perubahan aneh di puncak King Luan, sedikit aura dao surgawi yang bocor sudah cukup menjelaskan banyak hal. Chang Yuming, penatua lainnya, ikut bertanya. Mungkinkah instruktur Bailu berhasil menerobos kembali? Li Guangqi mengangguk. Bai Luochen memang dikenal suka low profile. Tapi aku yakin kekuatannya sekarang tak kalah dariku. Karena itu, aku memutuskan untuk mendelegasikan sebagian hak atas pertemuan para ketua kepada seluruh instruktur dari akademi. Orang-orang di ruangan itu tampak terkejut mendengar keputusan tersebut. Li Guangqi tersenyum. Sekarang para junior kita dapat memikul bendera akademi di pundak mereka. Tak perlu bekerja terlalu keras. Jika ada ketua yang keberatan, mereka bisa langsung berkonsultasi dengan Bai Luochen. Suasana hening sejenak. Lalu instruktur Nisu yang melapor sebelumnya mengangkat tangan dengan ragu.
Tentang itu, Dekan. Li Guangqi menoleh padanya. Instruktur Nisu, ada yang ingin kau sampaikan. Nisu tersenyum canggung. Meskipun mengizinkan Junior Bailu menghadiri perjamuan tidak akan merusak reputasi kita, Akademi masih belum mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Li Guangqi terdiam sejenak, baru menyadari sesuatu, bahwa dalam 10 tahun terakhir, Bailu dikenal luas sebagai sosok sampah cacat yang tidak memiliki kekuatan lagi. Skene berpindah ke kota Tianxing, tepatnya di kediaman keluarga Lin. Patriark keluarga Lin, Lin Zenan, dan putra sulungnya, Lin Yuanzi, baru saja tiba usai menjalani ritual terobosan. Orang-orang yang menyaksikan kedatangan mereka memberi salam hormat. Di sisi lain, Yuanzi mendengar suara beberapa orang yang tengah bergosip. Cepat lihat siapa mereka. Cantik sekali. Yang mereka maksud ternyata adalah Suli dan Nalan Duoduo. Kecantikan keduanya langsung menarik perhatian Yuanzi. Sungguh manis. Ayah, dari keluarga mana kedua kultivator wanita itu berasal? Suara dari depan mereka menjawab lebih dulu sebelum sang ayah. Mereka adalah murid Suliwe dan Nalan Duoduo. Aku adalah instruktur Departemen Jimat Akademi Qinghong, Bai Luochen. Bai Lu memberi salam hormat. Aku datang mengucapkan selamat atas keberhasilan leluhur Lin menyelesaikan tahap body fusion. Zenan membalas dengan penuh hormat. Jadi Anda adalah instruktur Bai Lu. Merupakan kehormatan bagi kami bisa bertemu. Kami belum pernah mendapat kesempatan sebelumnya. Perjamuan akan dimulai besok. Silakan masuk. Zenan memanggil pelayan untuk menyiapkan kamar terbaik bagi Bai Lu dan rombongannya. Setelah mereka masuk, wajah Zenan langsung berubah dingin. Akademi benar-benar meremehkan keluarga Lin. Mereka berani mengirim sampah ke sini untuk mengucapkan selamat. Yuanzi berdiri di sampingnya dan berkata, Ayah, kau terlalu serius. Mungkin saja dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Zenan bertanya, apa dasar pemikiranmu? Yuanzi menjawab mantap. Tolong dengarkan aku. Beberapa hari terakhir, Nalan Duoduo dikejar oleh Bloodsword Palace. Di tengah bahaya, entah dari mana, dia memanggil guru, sampah, ini. Jadi sudah jelas, mereka ingin akademi menjadi pendukung mereka. Zenan mulai terlihat tidak sabar. Langsung saja ke intinya. Yuanzi menjawab cepat. Pernikahan. Yang ingin kukatakan adalah, akademi pasti tidak akan mendukung orang seperti Bai Lu. Jadi dia menawarkan Nalan Duoduo sebagai istri anak pertama keluarga Lin, agar mendapat perlindungan. Zenan bertanya tajam, kau ingin menikahi Nalan? Yuanzi menjawab sambil tersenyum. Bukankah ayah selalu ingin menggendong cucu? Aku tidak hanya mau Nalan. Aku juga mau murid satu lagi dari sampah itu. Zenan berpikir sejenak. Yang satu itu, masih bisa dipertimbangkan. Tapi Nalan terlalu berisiko. Bloodsword Palace itu ibarat anjing gila. Sekali menggigit, tidak akan melepaskan. Yuanzi menjawab penuh percaya diri. Ayah, sekarang leluhur kita sudah memasuki tahap body fusion. Bloodsword Palace tidak lebih dari bola yang bisa kita tendang. Lagi pula, mereka telah melanggar tabu besar di dunia kultivasi, membunuh rakyat biasa. Bahkan tanpa campur tangan kita, aliansi immortal pasti akan bertindak. Kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kekuasaan dan prestise lebih bagi keluarga Lin. Zenan akhirnya menyeringai lebar. Sangat bagus. Sekarang adalah waktu terbaik bagi keluarga Lin untuk naik ke puncak kekuasaan. Maka mari kita jadikan Bloodsword Palace sebagai dalih. Ia pun bersiap untuk pergi. Biarkan ayahmu pergi menyusun rencana untuk menghadapi mereka. Aku sudah memberi izin kepadamu untuk dua perempuan itu. Lakukan sesukamu. Yuanzi membungkuk hormat. Terima kasih, ayah, atas dukungan Anda. Setelah Zenan pergi, Yuanzi menyeringai sendiri sambil bergumam pelan. Nalan Duoduo, cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku. Di tempat lain, jauh dari dugaan, kamar yang disebut-sebut sebagai yang terbaik ternyata hanyalah sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Nalan bersin karena debu yang berterbangan di dalam ruangan itu. Ia berkata dengan nada kesal bahwa orang-orang dari keluarga Lin pasti sedang mempermainkan mereka. Apakah ini benar-benar kamar yang bagus?
Suli menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa bangunan ini tampaknya cukup kokoh. Bahkan kondisinya masih lebih baik daripada ruang milik murid Fakultas Jimat. Nalan terkejut mendengar bahwa kamar di Fakultas Jimat bisa lebih buruk dari ini. Sementara itu, Bailu sedang membersihkan ruangan. Suli berkata padanya bahwa ia akan pergi ke halaman untuk mengambil air. Nalan memandangi sekeliling ruangan dan bergumam dalam hati bahwa kamar ini bahkan lebih buruk daripada kamar pelayan. Bailu kemudian menoleh ke arah Nalan dan menegaskan, "Nalan, jangan dengarkan omong kosong kakak seniormu. Aku bisa menjamin kultivasimu." Nalan pun menghela napas lega. Dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa Akademi King Hong memang akademi yang terkenal dan terpuji. Bailu tersenyum antusias dan berkata, "Selama kamu fokus pada kultivasi, bahkan ruang bobrok dengan ubin rusak pun akan tampak seperti gunung indah dengan pemandangan menakjubkan." Nalan terkejut dan bergumam dalam hati bahwa tempat ternyata benar-benar lebih buruk benar yang dikatakan Suli. Ia lalu menyampaikan keberatannya. "Tapi guru, bagaimanapun juga kita di sini mewakili Departemen Aliran Jimat yang merupakan wajah akademi. Mereka seharusnya memberikan kamar yang lebih layak. Master juga sangat kuat. Aku benar-benar marah dan tidak terima." Bailu mencoba menenangkan dan menjelaskan bahwa Departemen Jimat menjadi wajah akademi adalah hal yang sudah berlalu sejak 10 tahun lalu. Ia menambahkan bahwa orang-orang yang hanya fokus pada hal-hal di permukaan tidak akan pernah mencapai hal besar. Kemudian Bailu mengangkat tangannya, memunculkan cahaya emas dari semacam inventori. Ia berkata, "Kalau begitu, Master akan memberimu 2 harta." Nalan terkejut hingga terperangah. Seketika, tubuhnya dijerat oleh tentakel-tentakel berwarna ungu, dan area dadanya memancarkan cahaya emas yang terang. Sistem kemudian berbicara, "Host, Anda telah dianugerahi mantra racun Tain dan cambuk sutra terjerat Tain. Mohon dimanfaatkan dengan baik." Bailu melanjutkan, "Karena kamu baru memulai, tentu saja kamu belum bisa menggunakan peralatan apapun. Jadi, Master akan mendemonstrasikannya dulu." Nalan bertanya cemas, "Apakah itu akan merobek pakaianku lagi?" Bailu langsung terkejut. "Jangan bicara omong kosong. Tunggu, harusnya ada cara lain." Ia mengangkat tubuh Nalan. Tak lama, Nalan berkeringat dingin. Wajahnya memerah, napasnya memburu. Dengan nada bingung, ia berkata, "Guru, aku tidak tahu kenapa, tapi ulu hatiku terasa panas sekali." Dari luar, cahaya ungu terang terlihat bersinar di tengah malam. Bulu-bulu menyerupai bulu burung perlahan muncul dari punggung Nalan. Ia tampak kesakitan dan bingung, lalu bertanya, "Guru, apa yang terjadi padaku?" Sementara itu, Bailu meletakkan tangannya di perut Nalan. Di area yang disentuhnya, aura emas mulai berputar lembut. "Jangan bergerak," ucap Bailu. "Tubuhmu yang terbangun memerlukan Golden Core agar bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi tenang saja, aku punya cara untuk menghentikanmu sebelum mengamuk." Bailu lalu memanggil Suli. "Suli, keluarkan Xiao Meng." Suli segera mengambil sebuah benda kecil dari dalam inventori, panjang, bulat, dan tampak sederhana. Setelah dibuka, tampak Xiao Meng sedang tertidur di dalamnya. "Aku kira kalian ke pesta keluarga Nalan dan membiarkanku bersembunyi. Kenapa baru sekarang memanggilku?" tanya Xiao Meng dengan nada malas. Bailu mendekat dan berkata, "Tak ada waktu untuk menjelaskan. Pinjam inti iblismu." Xiao Meng menolak, tapi Bailu mencubit pipinya dengan keras. Tak punya pilihan lain, Xiao Meng akhirnya memuntahkan inti iblisnya sambil mencibir. "Kau ini benar-benar, kerjaanmu hanya membuli iblis setiap hari." Bailu mengambilnya dan menjawab santai, "Jangan marah. Aku akan mengembalikannya setelah Nalan memahami Dao Goldennya. Dan aku akan membantumu mencapai Emperor Realm di masa depan." Xiao Meng menunjuk dengan kesal. "Ingat janjimu. Jangan coba-coba menipuku." Bailu menyodorkan inti iblis itu ke Nalan. "Ambil ini dan makanlah." Nalan terlihat ragu. "Guru, ini semua karena kurangnya kultivasiku. Kenapa aku harus memakan inti iblis?" "Aku menyiapkan Golden Core palsu untukmu," jawab Bailu. Nalan terkejut mendengar bahwa Golden Core bisa dipalsukan. Setelah memasukkannya ke mulut, ekspresinya menunjukkan rasa tidak nyaman. Bailu kemudian berkata,
Arahkan pil iblis itu ke lautan kesadaranmu. Nalan mulai mengikuti instruksinya. Di sisi lain, Suli dan Xiao Meng ikut terkejut saat tahu Golden Core bisa diakali seperti itu. Tak lama, Nalan merasakan lautan kesadarannya dipenuhi energi. Ia memejamkan sebelah mata karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Tiba-tiba, bulu-bulu ungu di punggungnya merekah. Guru, apakah ini Golden Core Realm? Aku tidak merasa ada perubahan berarti, tanya Nalan. Yang berubah hanya sirkulasi kekuatan spiritualmu. Realm MU sebenarnya masih tahap awal Fusion Realm, jawab Bailu. Suli menghela napas lega. Dalam hati berkata bahwa Golden Core Realm memang tidak sesederhana bayangan banyak orang. Tak lama kemudian, sihir komunikasi dari keluarga Lin aktif. Tamu yang terhormat, Festival Tianxing akan segera dimulai. Apakah Anda berkenan hadir? Malam itu, alun-alun kota dipenuhi keramaian. Banyak orang menerbangkan lentera dan menyalakan kembang api. Nalan menunjuk ke kerumunan yang sedang menikmati festival, lalu mengajak Bailu ke sana. Guru, ayo beli lentera Tianxing, ucap Nalan. Bailu yang sedang menyantap camilan mengangguk. Baiklah. Suli, yang mengikuti dari belakang, tertegun melihat semua itu. Ia memperhatikan benda-benda yang terbang tanpa kekuatan spiritual, merasa bingung. Bagaimana bisa benda-benda itu terbang? Nalan memanggilnya agar mendekat, lalu menerbangkan lentera miliknya sambil menjelaskan. Festival Tianxing adalah festival terbesar di tempat ini. Baik orang biasa maupun kultivator akan menyalakan lentera malam ini. Katanya, kalau membuat permohonan, surga akan mendengarnya. Suli masih terlihat bingung. Dalam hati ia mengakui bahwa kehidupan sebelumnya terlalu fokus pada tujuan dan motivasi, hingga melewatkan pemandangan indah seperti ini. Bailu tetap asyik menyantap buah iblis. Buah itu diberi nama harem-harem Nomi, buah pengendali wanita. Ia menoleh ke arah Nalan dan bertanya, ada apa, Nalan? Nalan mengusap air mata di pipinya. Aku baik-baik saja, Guru. Hanya saja, aku teringat saat datang ke festival Tianxing bersama keluargaku. Xiao Meng, yang kini berwujud ngengat di atas kepala Suli, menunjuk ke arah Bailu dan Nalan, lalu berkata, kalau kau tak segera bertindak, juniormu akan merebut monster Bailu, dan kau takkan jadi murid favoritnya lagi. Suli menjawab kesal. Diam. Nalan bukan orang seperti itu. Dan guru tidak pilih kasih. Dalam hati, Suli membayangkan masa lalunya sebagai seorang guru. Ia tahu bahwa perhatian seorang guru selalu diberikan pada mereka yang punya bakat dan tekun berusaha. Suli lalu menyela dan tersenyum. Ayo buat permohonan bersama. Mereka kembali menerbangkan lentera, dan bersama-sama mengucap, semoga semua orang di puncak Qingluan aman dan tentram. Sambil memandangi lentera yang terbang, Bailu berkata pelan, Nalan, mulai sekarang puncak Qingluan adalah rumah barumu. Nalan menyatukan kedua tangannya dan berdoa, Ayah, Ibu, Paman, Nalan sudah membalas dendam untuk kalian. Aku juga telah menemukan guru dan senior yang baik. Jadi, beristirahatlah dengan tenang. Kalau kita bisa bertemu lagi di kehidupan lain, aku tetap ingin menjadi putri kecil kalian. Bailu mengeluarkan Divine Movement Talisman, lalu melemparnya ke salah satu lentera. Lentera itu langsung melesat menembus awan. Sekarang, surga pasti akan mendengarnya, ucap Bailu. Suli memegang lentera lainnya dan berkata, Guru, aku masih punya beberapa lagi. Terbangkan semuanya dan buat permohonan. Aku punya banyak jimat, jawab Bailu santai. Nalan terlihat khawatir. Guru, bukankah ini keterlaluan? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau surga pura-pura tak mendengar, aku akan langsung bertanya padanya, kata Bailu. Nalan hanya bisa tertawa kecil. Ini seperti, kita sedang menindas surga. 5 lentera terakhir diterbangkan bersama. Semuanya naik menembus langit, bersinar terang di malam itu. Di waktu yang sama, di puncak Qingluan, Venerable terlihat serius dalam doanya. Tak lama, Xiao Wu datang dan bertanya, Venerable, sedang apa? Aku sedang berdoa pada Dewa Bulan, jawabnya. Xiao Wu lalu ikut berdoa di sisinya. Lentera-lentera yang mereka terbangkan sebelumnya, kini terlihat melesat hingga menembus angkasa. Sebuah portal muncul di atas mensyahen keluarga Lin. Di aula utama,
banyak orang mulai berkumpul. Suasana terasa ramai, sebagian besar bertanya-tanya mengapa leluhur keluarga Lin belum juga muncul. Beberapa orang terdengar membicarakan rumor bahwa leluhur keluarga Lin mungkin telah menjadi gila karena metode kultivasinya yang tidak tepat. Tiba-tiba, dari tengah aula, aura ungu besar meledak, menandakan kedatangan leluhur keluarga Lin. Yang muncul adalah Patriark Lin Zenan, menggendong seorang bayi. Kerumunan langsung riuh, sebagian besar bertanya-tanya, bukankah yang datang seharusnya leluhur keluarga Lin? Lalu mengapa Patriark membawa bayi? Seseorang berspekulasi, mungkinkah itu anak tidak sah dari Patriark Lin? Namun, keraguan mereka segera sirna ketika Lin Zenan menaruh bayi itu di singgasana leluhur dan berkata, "Ayah, semua tamu sudah siap." Keraguan memuncak. Banyak yang tampak bingung karena Zenan memanggil bayi itu, "Ayah." Ternyata, bayi itu memang leluhur keluarga Lin, Lin Cheng yang legendaris. Zenan berbalik menghadap para tamu dan mengumumkan dengan lantang, "Perjamuan dimulai. Para tamu, beri hormat." Tamu-tamu terlihat ragu. Mereka merasa tidak pantas memberi hormat kepada seorang bayi. Tapi Lin Cheng, masih dalam bentuk bayi, memancarkan aura mencekam yang mengguncang ruangan. Dengan suara tegas ia berkata, "Kenapa? Kalian meremehkanku." Ruangan langsung sunyi. Semua orang segera memberi hormat dengan gemetar. Mereka berseru, "Adidaya leluhur tiada banding. Tidak terkalahkan di dunia. Semoga leluhur kita memperoleh kelancaran menuju tahap immortal dan kenaikan awal." Sementara itu, Bailu dan rombongannya duduk menikmati hidangan di ujung aula. Nalan terlihat tidak nyaman dan berkata, "Guru, rasanya tak pantas kita duduk santai seperti ini." Bailu menjawab santai, "Kenapa? Memangnya ada yang salah?" Mereka duduk bertiga, Bailu, Suli, dan Nalan, dengan Xiao Meng dalam bentuk ngengat, sementara yang lain dengan hikmat menghormati leluhur keluarga Lin. Suli berkomentar dengan nada sinis, begitu sombong hanya karena berhasil menembus ke tahap body fusion. Bailu menanggapi ringan, melihat seluruh wilayah selatan hanya punya beberapa ratus kultivator body fusion, wajar saja kalau mereka bangga. Nalan bergumam sendiri, jadi ini tahap body fusion? Tapi kenapa aura ini terasa jauh lebih lemah dari guru? Tiba-tiba seseorang menyela mereka. Sungguh membanggakan. Ya, kapan pecundang sepertimu bisa bicara seperti itu? Bailu menoleh. Yang datang adalah Ye Zian, murid Lin Zenan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal dan jijik. "Bai Luo Chen sialan," maki Zian. Bailu terdiam. Ia tampak bingung, tak mengenali siapa pria itu. Zian terus memaki, "Kau mempermalukanku karena seorang wanita saat itu. Dan sekarang berpura-pura tak mengenaliku. Kau pantas mati." Tiba-tiba Zian terbatuk-batuk hebat, membuat suasana dramatis itu buyar. Nalan berbisik, "Orang ini tidak akan mati di sini kan?" Bailu masih tersenyum polos dan berkata, "Oh alah, kau Ye Zian, ya? Sekarang aku ingat." Zian menyeka darah di mulutnya, wajahnya masih terlihat menjijikan, dan berkata, "Aku tak bisa berbuat apa-apa padamu saat kau di akademi. Tapi sekarang, kita harus menyelesaikannya." Bailu tetap tenang, bahkan menyodorkan paha ayam goreng. "Saudara Zian, sudah berapa lama kau menahan dendam ini? Yuk makan, buat tambah energi." Zian marah dan melempar paha ayam itu. "Berhenti berpura-pura bodoh. Kau tahu apa yang kuinginkan?" Dia menunjuk Bailu dengan kipasnya. "Kalau kau tak mau mati, berlututlah dan angkat pantatmu. Seperti yang kau lakukan padaku dulu." Suli marah dan berkata, "Beraninya kau bicara seenaknya dengan tatapan menjijikan seperti itu." Zian mengarahkan aura ungu dari kipasnya ke arah Suli. Tapi Bailu menahan serangan itu dengan sumpit sambil berkata tenang, "Saudara Zian, kenapa kau ribut dengan juniorku? Kalau ada masalah, langsung saja padaku." Zian mencoba menarik kembali kipasnya, tapi kipas itu tidak bergerak sedikit pun di tangan Bailu. Di saat bersamaan, seorang pelayan datang. Ia menyampaikan perintah dari Patriark untuk membawa Tuan Zian ke meja utama. Zian pun pergi. Setelah kepergiannya, Suli dan Nalan masih tampak kesal. Nalan bergumam, "Mereka benar-benar sombong. Pengaturan keluarga Lin ini keterlaluan." Suli mengeluh,
Kenapa orang-orang bodoh semacam ini ada di mana-mana? Bai Lu menjawab santai. Tanpa perintah dari pemiliknya, anjing itu tak akan berani menggonggong. Sepertinya keluarga Lin memang tidak terlalu menyukaiku. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Selamat kepada host. Misi dunia telah dibuka. Usir penyusup dan jadilah terkenal di seluruh dunia. Bai Lu langsung mengaktifkan skill sensori talisman untuk mencari penyusup. Ia tersenyum dan bergumam. Sepertinya keluarga Lin punya pertunjukan menarik hari ini. Di aula utama, tampak 3 orang sedang berbicara. Lin Cheng, Lin Zenan, dan Ye Zian. Lin Cheng berkata, jadi kegagalanmu menerobos dalam 3 tahun ini karena Bai Luochen. Zian menjawab, guru leluhur, saat sedang keluar untuk urusan bisnis, aku berselisih dengannya. Tapi dia dendam dan menyerang diam-diam. Kejadian itu tak hanya jadi iblis dalam hatiku, tapi juga melemahkan fisikku. Aku harap guru akan menegakkan keadilan. Zenan tampak kaget. Kau membodohi dirimu sendiri, gumamnya dalam hati. Ia tahu bahwa ketika leluhur menembus alam baru, ia secara keliru menggabungkan tubuhnya ke dalam Neschen Soul dan belum beradaptasi dengan tubuh barunya. Zenan mulai merasa resah. Bagaimana bisa kau membuat leluhur memprovokasi Akademi King Hong hanya untuk urusan pribadi? Lin Cheng menatapnya tajam. Kalau kau tak paham, jangan banyak bicara. Mencapai visi baru ini bukan kesalahan. Itu hal yang baik. Zenan bertanya dengan ragu. Ayah, kau serius? Lin Cheng mengeluarkan sebuah buku. Terobosanku berdasarkan buku rahasia yang ditinggalkan oleh Pri Chaixiu. Meski tulisan tangannya sulit dipahami, pasti ada misteri di dalamnya. Saat aku mencapai puncak Divergent, aku juga akan membiarkanmu mempelajari ini. Buku itu berisi berbagai metode body fusion. Zenan dan Ye Zian memberi hormat. Terima kasih, leluhur. Lin Cheng kemudian berkata, tapi di Akademi King Hong saat ini, meskipun aku sudah tak terlalu peduli, tapi Lin Guangqi menjadi masalah besar. Zian, kau seharusnya tahu itu. Zian menunduk. Murid ini mengerti. Tiba-tiba, lingkaran sihir raksasa muncul di atas aula utama. Zenan tampak panik. Apa yang terjadi? Lin Cheng memasang wajah serius. Seseorang sedang menyerang formasi kota Tianxing. Sepertinya formasi itu tak akan bertahan lama. Di luar, seekor ular hijau raksasa muncul di puncak gunung. Di atas kepala ular itu, berdiri seorang manusia bertopeng aneh.